Apa aja kita tanam, terserah, pilihan ada di kita, berharap hasil tanaman itu menguntungkan dan membahagiakan, insya Allah. Artinya ini dunia Allah berikan buat kita untuk kebahagiaan akhirat, jangan lupa. Memilih miskin lalu bahagia, mangga, silahkan. Memilih kaya dengan kekayaan Anda bahagia dan membahagiakan orang lain, alhamdulillah, tidak dilarang dalam agama. Yang penting miskin susahnya, jangan nyusahin orang. Apalagi ngezolimin orang, ngebegal, ngerampok, ngambil gas tetangga, kompor tetangga. Dan kalaupun kayaknya bikin orang senang bahagia. Duitnya bisa ngebiayain orang yang gak mampu buat sekolah. Zakatnya jadi banyak. Sedekahnya jadi luas. Orang gak berangkat haji dia ongkosin. Orang yang gak berangkat umroh dia bayarin. Itu semua perlu modal. Kalau hartamu bikin kamu bahagia di dunia dan di akhirat, maka kekayaan tentu jauh lebih baik untukmu. Tapi kalau dengan susah dan miskinmu justru menyelamatkanmu dari api neraka, maka kemiskinan itu jauh lebih mulia untukmu ketimbang kekayaan. Bagaimana agar kita hidup di dunia ini bisa dimaksimalkan untuk mencapai kehidupan kita yang abadan abada selamanya nanti di akhirat. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau bahagia, senang, sementara. Kalau menderita, susah juga sementara. Bahagia, senang yang selama-lamanya nanti di akhirat. Menderita, sengsara yang selama-lamanya juga di akhirat. Bahagia, senang kita Allah akan letakkan di surga. Sebesar debu, susah tidak akan diberikan oleh Allah. Demikian menderita kita di alam, ajab api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar debu, Allah tidak akan berikan kesenangan kepada kita. Bagaimana kita agar dalam hidup yang sedikit ini, yang sementara ini bisa menggapai bahagia dunia, bahagia akhirat. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Solmed. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka agama berpesan kepada kita, ada tujuan hidup, ada keperluan hidup. Jangan dibalik-balik, keperluan jadi tujuan, tujuan jadi keperluan. Ada berapakah tujuan hidup itu? Dalam Al-Quran, kalau diperas Al-Quran maka keluar 3 hal. Yang pertama, tujuan hidup kita adalah untuk beribadah. 14,5 abad yang silam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya dan hanya untuk ibadah. Istisnanya ini muparrog. Tidak untuk apa-apa, untuk ibadah. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala memandu kepada kita dalam tujuan hidup kita dalam Al-Quran adalah untuk berdakwah. Mengajak kebaikan, mencegah keburukan. Dan yang ketiga adalah menjadi khalifah. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Aku telah jadikan di muka bumi adalah khalifah. Siapa khalifah itu? Nabi Adam dan seluruh keturunannya. Apa arti khalifah di sini? Jangan disalahartikan seperti orang-orang yang hari ini menyalih artikan sehingga orang menjadi takut.
Khalifah diartikan memimpin, apalagi memimpin dalam kehidupan berbangsa bernegara. Bukan. Khalifah di sini adalah kepanjangan tangan Allah untuk menebar kasih sayang. Jadi keperluan hidup kita jumlahnya ada 5. Yang pertama makan dan minum. Dan yang kedua adalah pakaian. Yang ketiga adalah tempat tinggal. Yang keempat adalah nikah. Dan yang kelima adalah kendaraan. Manakala kita menyempurnakan tujuan hidup, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Sungguh-sungguh kita melaksanakan dakwah sesuai dengan perintah Allah.